Di masa pandemi seperti ini, sangat mudah untuk kita menyerah pada kesedihan, ketakutan, dan keputusasaan. Tapi di dalam Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk menantikan hal-hal yang indah. Seperti kita ketahui, di awal tahun 2021, beberapa dari kita, anggota kita, terinfeksi COVID-19. Namun begitu, itu tidak jadi masalah, karena kita percaya Tuhan punya rencana yang pasti terbaik untuk kita. Dia memberikan solusi bagi segala masalah-masalah yang kita hadapi. Salah satu solusi yang diberikan Tuhan kepada kita adalah beradaptasi dalam hal ibadah. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020 dan 2021, kita melaksanakan ibadah secara online. Kami telah mendokumentasikan berbagai kegiatan gereja selama tahun 2021 dengan tema Be Strong in Christ, yang mengajarkan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan meskipun di masa pandemi. Gereja mengadakan talk show tentang COVID-19 pada tanggal 17 Maret 2021. Pada talk show mengenai COVID ini, jemaat penyintas COVID-19 membagikan pengalaman mereka satu dengan yang lain. Serta Dr. Carla Wuwungan hadir menjadi narasumber menjelaskan teknikalitas dalam bidang medis. Lalu di tanggal 6 Maret, gereja merayakan ulang tahun WBI yang ke-67 tahun dengan tema Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita. Gereja merayakan Jumat Agung pada Jumat 2 April 2021. Pada Jumat Agung ini, gereja mengadakan baptisan dan perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, ada 3 jiwa baru yang menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain itu, gereja juga merayakan Paskah pada hari Minggu 4 April 2021. Tanggal 1 Mei 2021 adalah hari ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kalvari yang ke-66 tahun. Acara ini diselenggarakan live melalui YouTube. Tema HUT gereja kali ini adalah Be Strong in Christ yang merupakan tema besar dari Gereja Baptis Indonesia Kalvari 2021. Di sepanjang tahun 2021 ini, Gereja Baptis Indonesia Kalvari tetap melaksanakan pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi pasangan-pasangan baru. Selamat kepada keluarga-keluarga baru di Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Tuhan memberkati. Kegiatan Sekolah Injil Liburan diadakan pada tanggal 28 Juni sampai 1 Juli 2021 dengan tema Keren di Tangan Tuhan. Sekolah Injil Liburan tahun ini diadakan online dari kelas asuhan sampai kelas tunas muda. Memasuki semester 2, tanggal 31 Juli, Persekutuan Kaum Remaja Baptis Gereja Baptis Indonesia Kalvari merayakan ulang tahunnya yang ke-67 tahun. Di hari ulang tahun ini, Kak Andri dan Kak Septio membagikan pengalamannya waktu mengalami pergumulan di masa remaja. Dari pergumulan tersebut, kita dapat belajar bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dan Tuhan turut campur tangan dalam setiap pergumulan kita. Tanggal 21 Agustus 2021, Panitia Sosial bersama dengan Sekolah Minggu mengadakan kunjungan ke Panti Anak Hati Bangsa. Puji Tuhan, murid-murid Sekolah Minggu Asuhan dan Indriak dapat berinteraksi langsung dengan anak-anak Panti Asuhan Hati Bangsa pada saat kunjungan ini. Tanggal 22 Agustus 2021, Gereja Baptis Indonesia Kalvari mengadakan baptisan dan perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, ada 3 jiwa baru yang menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di tanggal 29 Agustus 2021, Gereja Baptis Indonesia Kalvari mengukuhkan Pendeta Jim Sojel Sumanti MTH menjadi Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Kalvari Jakarta dan Bapak Peter Melayaman STH menjadi Pendeta Muda yang sekarang melayani sebagai utusan Injil di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Cabang Makassar. Pendeta Stefanus Ngatimin mewakili Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia menjadi pembicara pada pengukuhan saat itu dengan tema Hamba Tuhan yang Berintegritas. Di tanggal 26 September 2021, Gereja Baptis Indonesia Kalvari mengadakan acara kehadiran Sekolah Minggu Tertinggi. Ibu Riani Wawor menjadi pembicara pada kehadiran Sekolah Minggu Tertinggi tahun ini dengan tema Tuhanku Penuh Kasih dan Setia. Tahun ini, Yogfest kembali diadakan untuk ketiga kalinya. Yogfest 3.0 mengusung tema Solid Bertumbuh Beriman. Marsha Manopo dan Sinta Rosari hadir menjadi bintang tamu untuk Yogfest tahun ini. Pada tanggal 31 Oktober, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Kalvari melantik pengurus gereja dan guru sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Kalvari tahun 2022. Pengurus gereja dan guru sekolah minggu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan di tahun 2022. Tanggal 20 November 2021, Gereja Baptis Indonesia Kalvari mengadakan Raker Pengurus Gereja Baptis Indonesia Kalvari, di mana acara ini membahas mengenai program-program dari masing-masing organisasi dan panitia untuk dilaksanakan pada tahun 2022. Tutup kata kami ucapkan selamat Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022.
Sampai jumpa di Kaleidoskop tahun depan. Di masa pandemi seperti ini sangat mudah untuk kita menyerah pada kesedihan, ketakutan, dan keputusasaan. Tapi di dalam Tuhan kita diberikan kekuatan untuk menantikan hal-hal yang indah. Seperti kita ketahui, di awal tahun 2021, beberapa dari kita, anggota kita terinfeksi COVID-19. Namun begitu, itu tidak jadi masalah karena kita percaya Tuhan punya rencana yang pasti terbaik untuk kita. Dia memberikan solusi bagi segala masalah-masalah yang kita hadapi. Salah satu solusi yang diberikan Tuhan kepada kita adalah beradaptasi dalam hal ibadah. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020 dan 2021 kita melaksanakan ibadah secara online. Kami telah mendokumentasikan berbagai kegiatan gereja selama tahun 2021 dengan tema Be Strong in Christ, yang mengajarkan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan meskipun di masa pandemi. Gereja mengadakan talk show tentang COVID-19 pada tanggal 17 Maret 2021. Pada talk show mengenai COVID ini, jemaat penyintas COVID-19 membagikan pengalaman mereka satu dengan yang lain. Serta Dr. Carla Wuwungan hadir menjadi narasumber menjelaskan teknikalitas dalam bidang medis. Lalu di tanggal 6 Maret, gereja merayakan ulang tahun WBI yang ke-67 tahun dengan tema Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita. Gereja merayakan Jumat Agung pada Jumat 2 April 2021. Pada Jumat Agung ini, gereja mengadakan baptisan dan perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, ada 3 jiwa baru yang menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain itu, gereja juga merayakan Paskah pada hari Minggu 4 April 2021. Tanggal 1 Mei 2021 adalah hari ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kalvari yang ke-66 tahun. Acara ini diselenggarakan live melalui YouTube. Tema HUT gereja kali ini adalah Be Strong in Christ yang merupakan tema besar dari Gereja Baptis Indonesia Kalvari 2021. Di sepanjang tahun 2021 ini, Gereja Baptis Indonesia Kalvari tetap melaksanakan pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi pasangan-pasangan baru. Selamat kepada keluarga-keluarga baru di Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Tuhan memberkati. Kegiatan Sekolah Injil Liburan diadakan pada tanggal 28 Juni sampai 1 Juli 2021 dengan tema Keren di Tangan Tuhan. Sekolah Injil Liburan tahun ini diadakan online dari kelas asuhan sampai kelas tunas muda. Memasuki semester 2, tanggal 31 Juli, Persekutuan Kaum Remaja Baptis Gereja Baptis Indonesia Kalvari merayakan ulang tahunnya yang ke-67 tahun. Di hari ulang tahun ini, Kak Andri dan Kak Septio membagikan pengalamannya waktu mengalami pergumulan di masa remaja.
Dari pergumulan tersebut, kita dapat belajar bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dan Tuhan turut campur tangan dalam setiap pergumulan kita. Tanggal 21 Agustus 2021, Panitia Sosial bersama dengan Sekolah Minggu mengadakan kunjungan ke Panti Anak Hati Bangsa. Puji Tuhan, murid-murid Sekolah Minggu Asuhan dan Indria dapat berinteraksi langsung dengan anak-anak Panti Asuhan Hati Bangsa pada saat kunjungan ini. Tanggal 22 Agustus 2021, Gereja Baptis Indonesia Kalvari mengadakan baptisan dan perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, ada 3 jiwa baru yang menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di tanggal 29 Agustus 2021, Gereja Baptis Indonesia Kalvari mengukuhkan Pendeta James Rojel Sumanti, MTH, menjadi Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Kalvari Jakarta, dan Bapak Peter Melayaman, STH, menjadi Pendeta Muda yang sekarang melayani sebagai utusan Injil di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Cabang Makassar. Pendeta Stefanus Ngatimin mewakili Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia menjadi pembicara pada pengukuhan saat itu dengan tema Hamba Tuhan yang Berintegritas. Di tanggal 26 September 2021, Gereja Baptis Indonesia Kalvari mengadakan acara kehadiran Sekolah Minggu Tertinggi. Ibu Riani Wawor menjadi pembicara pada kehadiran Sekolah Minggu Tertinggi tahun ini dengan tema Tuhanku Penuh Kasih dan Setia. Tahun ini, Yogfest kembali diadakan untuk ketiga kalinya. Yogfest 3.0 mengusung tema Solid Bertumbuh Beriman. Marsha Manopo dan Sinta Rosari hadir menjadi bintang tamu untuk Yogfest tahun ini. Pada tanggal 31 Oktober, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Kalvari melantik pengurus gereja dan guru sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Kalvari tahun 2022. Pengurus gereja dan guru sekolah minggu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan di tahun 2022. Tanggal 20 November 2021, Gereja Baptis Indonesia Kalvari mengadakan Raker Pengurus Gereja Baptis Indonesia Kalvari, di mana acara ini membahas mengenai program-program dari masing-masing organisasi dan panitia untuk dilaksanakan pada tahun 2022. Tutup kata kami ucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Sampai jumpa di Kaleidoskop tahun depan. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik buat kita semuanya. Bukti nyata kita sudah diizinkan oleh Tuhan untuk bisa memasuki yang namanya tahun 2022. Hari pertama di tahun yang baru ini. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita semua dalam perjalanan di tahun 2021. Dan dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, kita akan menyembah Tuhan, kita akan beribadah, kita akan berbakti bersama-sama. Oleh karena itu, arahkan hati pikiran kita bersama-sama di hari ini, di tahun yang baru ini, untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia. Saya percaya dan yakin Tuhan beserta dengan kita. Karena itu, mari semua kita bersama-sama beribadah, kita meninggikan Dia dan memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa dimuliakan dan diagungkan di dalam semuanya. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya dan selamat berbakti. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah.
are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Like this, come on, say it. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Well, if he's been good to you, go ahead and tell him. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever, ever and ever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, who you are, who you are. You are good. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kebaktian kita di awal tahun yang baru ini, di tanggal 1 Januari 2022. Kita baca bersama-sama panggilan berbakti kita dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pujian pertama, besar anugerah-Mu. Berdiri menghadap
Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti setelah doa pembukaan selesai, kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Silakan sidang jemaat di tempat masing-masing berdoa bersama-sama dengan saya di tempat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh amat baik, Bapa yang memimpin kehidupan kami dari waktu ke sewaktu. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan yang begitu besar, yang menolong kami, membantu kami, memberikan pada kami segala yang diperlukan. Sehingga kami boleh masuk ke dalam tahun yang baru ini, di tahun 2022. Kami percaya ini semua karena besarnya anugerah Tuhan kepada kami. Seperti pujian yang kami naikkan, kami percaya bahwa semakin hari, semakin bertambah besar anugerah Tuhan kepada kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang tahun 2022 ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dan kami ingin memulainya dengan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan setiap hal yang ada di dalam ibadah ini, pelayan-pelayan Tuhan, alat-alat yang dipakai untuk mendukung kegiatan ibadah ini, Tuhan berkati agar berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhanku. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur dan doa kami ini. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Kusongsong Tahun Baru. Kita akan berdoa untuk segala macam harapan kita di tahun yang baru ini. Banyak hal yang ingin kita serahkan supaya dipimpin oleh Tuhan. Doa harapan di tahun yang baru ini akan dipimpin oleh Pendeta Refli Sumanti.
Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa sebagai harapan kita, hidup kita, keluarga dan gereja kita di tahun 2022. Saya akan memimpin doa ini, mari kita meyakini, mengimani setiap apa yang kita naikkan. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan di dalam Yesus Kristus, kami menyatukan hati, iman, dan segala pengharapan kami menghadap Tuhan. Tuhan dengan segala kasih setia, Tuhan dengan segala janji firman-Mu. Hanya kepadamu segala pengharapan kami. Kami menyatukan segala ucapan syukur kami karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami boleh masuk di tahun 2022 ini. Kami sungguh percaya semua adalah atas izin Tuhan. Kami boleh mengawali kegiatan di tahun 2022 ini dengan ibadah, dengan pujian, menyembah, meninggikan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang sudah berdaulat, yang mengizinkan sehingga kami boleh ada, masuk dan memulai kegiatan di tahun 2022 ini. Terpujilah Tuhan dengan segala kasih setia dan anugerah-Mu itu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama jemaat-Mu menyatukan segala harapan kami. Kami hanya berharap kepadamu karena Engkaulah Tuhan, sumber pengharapan yang pasti. Kami memohonkan berkat-Mu, berkat untuk bangsa kami. Tuhan berkati pemerintah dengan segala tugas tanggung jawab, dengan segala kebijakan demi kebijakan, supaya di sepanjang tahun 2022 menjadi pemerintah yang menjalankan tugas roda kepemerintahan yang adil, makmur, dan jujur, supaya melalui kepemerintahan mereka bangsa kami boleh dipulihkan, boleh membawa bangsa kami menikmati kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan Tuhan yang dimuliakan. Berkati pemerintah dari pusat sampai kepada jajaran di lingkungan tempat kami tinggal. Kami persembahkan pemerintah kami, bangsa juga yang dipulihkan dari keadaan pandemi yang ada. Kami sungguh percaya ada karya-karya Tuhan yang akan dinikmati oleh bangsa dan pemerintah kami di sepanjang tahun 2022. Bapa di surga, kami juga menyatukan segala harapan kami untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Biarlah Tuhan memberkati gereja ini. Di dalamnya ada hamba Tuhan, gembala sidang, para asisten, diakon, panitia perancang, supaya bersatu padu di dalam pelayanan, menumbuhkan gereja, bersatu padu melakukan pengabdian yang Tuhan sudah percayakan. Karya-karya Tuhan boleh terjadi melalui pemimpin-pemimpin gereja di sepanjang tahun 2022. Kami juga memohon berkat. Berkatilah gereja ini dengan jiwa-jiwa baru. Berkatilah gereja ini dengan semangat pelayan dari para jemaat yang sudah berkomitmen untuk melayani. Berkatilah gereja ini dengan segala kemajuan dan pertumbuhan yang ada. Kami mau persembahkan jemaat-Mu supaya berpengalaman dengan janji-janji firman Tuhan di sepanjang tahun 2022. Kami mau persembahkan Gereja Baptis Indonesia Kalvari supaya kegiatan demi kegiatan, panitia demi panitia, organisasi demi organisasi, semuanya berjalan seiring dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Biarlah di sepanjang tahun 2022 kami semua Jemaat Baptis Kalvari selalu menikmati kemenangan demi kemenangan karena kuasa dan janji firman-Mu. Terpujilah Tuhan, kami persembahkan segala doa yang menjadi harapan kami hanya kepadamu, Tuhan yang menyiapkan dan yang memberikan harapan kami.
Karena kami alaskan doa dan harapan ini di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab di awal tahun ini kita buka dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Kita akan bacakan semua ayat secara bersama-sama. Saya mengajak sidang jemaat dimanapun berada untuk membaca bersama-sama dengan saya, dan mari kita berdiri di tempat masing-masing. Kita mulai dari ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyikan pujian melayani Rajaku. Panggilan persembahan dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sidang jemaat, kita akan memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman serta nasar kita kepada Tuhan. Kita dapat memberikannya secara transfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca masing-masing, baik melalui rekening bank di BCA maupun di BNI. Bila ada jemaat yang merasa lebih nyaman untuk memberikan secara langsung ke gereja, dapat mengumpulkan secara mandiri melalui amplop atau dompet atau apapun.
nanti bisa dibawa ke gereja pada waktu datang ke gereja untuk mengikuti ibadah secara onsite. Tuhan Yesus memberkati. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Dorce Panggua. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa sebelum kita membawa persembahan kita. Bapa di surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi kami sampai hari ini. Kami terus menyaksikan, mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan sudah mengantar kami masuk di tahun 2022 ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah buat. Dan kami bersyukur kesempatan hari ini. Kami mau membawa persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan menerima, menguduskan dan menyucikannya. Dan biarlah Tuhan yang dipuji dimuliakan melalui setiap persembahan dan persepuluhan yang kami boleh bawa pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, inilah persembahan kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita patut bersyukur untuk setiap persembahan dan persepuluhan, janji iman serta nasar kita yang telah kita berikan. Kita percaya bahwa setiap persembahan, janji iman serta nasar tersebut yang diberikan melalui gereja ini dipergunakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, baik yang ada di induk Jakarta maupun yang di cabang-cabang di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mempersiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Gins Rojo Sumanti. Kita akan menyanyikan pujian berdiri atas janji penebus. Mari kita semua berdiri. Berdiri
Mari kita berdoa bersama-sama. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga. Kami sudah bersama-sama dari awal sampai saat sekarang ini. Kami siap untuk mendengarkan nasihat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan telah beri buat kami semuanya. Tolong kami terbatas untuk memahami firman Tuhan, tetapi kami percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk bisa memahami dan mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, layakan hamba-Mu untuk menguraikannya. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kami serahkan saja pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah di bawah lagi oleh Tuhan di tahun yang baru ini. Kita bersyukur ya, karena Tuhan begitu baik buat kita semuanya. Kita sudah melewati yang namanya tahun 2021. Wah, ini sungguh luar biasa. Mengapa? Karena kita bisa dibawa lagi di tahun yang baru ini. Dalam kesempatan di tahun yang baru ini, kita akan melihat satu tema, yaitu meraih kemenangan. Wow, saya percaya janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang setia. Dia tetap Allah yang mengasihi dan peduli dengan kehidupan kita. Karena itu biarlah yang dalam kesempatan ini kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal yang ke-40. Di situ kita melihat di dalam ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kesempatan ini. Biarlah ini yang menjadi landasan yang kokoh, yang kuat bagi jemaat Tuhan untuk apa? Menjalani tahun yang baru ini. Satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa segala sesuatu masih misteri, masih rahasia buat kita. Tetapi firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk melihat yang terbaik yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita semuanya. Bangsa Israel yang dibuang di Babel, mereka menjadi lelah, mereka tidak bersemangat, mereka tidak berdaya. Karena apa? Karena kesusahan, karena kesulitan yang berkepanjangan. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka ada dalam pembuangan. Mereka pasti mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan mereka. 70 tahun mereka diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami hal-hal yang sulit. Coba membayangkan, pasti mereka ada dalam situasi yang sulit. Tetapi luar biasanya Tuhan datang melalui Nabi Yesaya ini untuk apa? Memberikan semangat buat mereka, memberikan spirit buat mereka, supaya mereka melihat sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan luar biasanya, inilah ayat yang benar buat kita, yang diberikan kepada kita. Tuhan telah berjanji menyertai mereka, membimbing mereka, menjaga mereka, dan itulah yang diyakinkan oleh Nabi Yesaya kepada mereka pada waktu itu. Lesu, kita lihat ada kata lesu di sana, dan lelah. Ini satu kondisi fisik ya, dan mental yang semua orang pasti mengalaminya. Saya percaya kita bukan robot ya. Kita manusia biasa pasti yang namanya capek, lelah, lesu. Wah, ini menjadi bagian dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apalagi aktivitas kita itu tinggi dan juga berbagai macam tekanan-tekanan yang ada. Wah, bisa saja kita merasa yang seperti itu. Wow, selama kita masih ada dalam dunia ini, kita memang akan ada dengan pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Kita melihat bagaimana mereka mengalami yang namanya letih lesu ya.
Kalau kita lihat juga dalam keadaan kita seperti ini, kita sudah melewati tahun 2021 ini dengan berbagai macam-macam apa yang sudah kita alami, apalagi kita berjuang dengan pandemi ini. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai hari ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa menolong kita untuk meraih kemenangan di tahun 2022 ini, untuk menjadi spirit buat kita, untuk menjadi semangat buat kita. Kita lihat firman Tuhan berkata di sini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Wow, ini luar biasa. Firman Tuhan memberitahukan kepada mereka, bangsa Israel secara khusus, mereka yang penuh dengan kesabaran, mereka yang penuh dengan kesetiaan. Kita lihat ada janji Tuhan yang luar biasa dalam bagian ini. Ini yang kita bisa renungkan di tahun 2022 ini. Perjalanan waktu demi waktu, saya yakin dan percaya Tuhan sudah merancang dan merencanakan yang terbaik buat kita semuanya. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini, saya mau membawa kepada kita semuanya. Kita tidak melihat persoalan-persoalan yang ada, tetapi mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang mau membawa kita untuk melihat janji-janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Memang kita letih, memang kita lesu, memang kita merasa sesuatu yang berat dalam hidup ini. Tetapi ada nasihat yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam bagian ini yang menjadi penekanan. Yaitu dikatakan di sini, orang-orang yang menanti-nantikan, ya, dikatakan di sini. Yang pertama adalah mereka mendapat yang namanya kekuatan baru. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita memang akan selalu mengalami hal-hal yang baik-baik saja dalam kehidupan ini. Tetapi juga ada hal-hal yang memang kita harus melatih diri kita untuk bersabar, untuk setia, untuk betul-betul terus menanti, yang menunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Dan dalam bagian ini luar biasa, ya, saya membawa umat Tuhan ini untuk melihat hal itu. Mereka terpuruk, ya, kehidupan mereka sangat berat, mereka letih. Tetapi firman Tuhan dalam bagian ini dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, saudara. Saudara, ini memang sulit. Ketika Anda dalam situasi dan kondisi, ya, musibah bertubi-tubi, keluarga mengalami hal-hal yang istilahnya persoalan-persoalan di dalam rumah tangga, konflik dalam keluarga, anak-anak dan lain sebagainya, mungkin bisnis macet dan lain sebagainya, bahkan juga mengalami yang namanya PHK dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini janji Tuhan. Tuhan berkata bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pergumulan yang lama bahkan sangat panjang akan membuat memang energi kita terkuras. Pikiran kita juga mungkin menjadi menjadi membingungkan. Ya, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi firman Tuhan luar biasa dalam bagian ini. Bagaimana Tuhan memberitahukan kepada bangsa ini, ya, yang sedang terpuruk, yang sedang menderita, yang sedang menantikan yang namanya janji-janji dari Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, orang-orang yang sabar, orang-orang yang terus setia, orang-orang yang menanti-nantikan itu, firman Tuhan berkata mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Luar biasa. Inilah yang kita sudah alami selama 2021. Saya percaya kita sudah banyak bergumul. Kita sudah banyak istilahnya mengalami hal-hal yang sulit. Karena itu raihlah kemenangan di tahun 2022 ini dengan menanti. Ya, tetap menanti. Secara sederhana sebenarnya kalau kita bicara tentang menanti ini adalah sesuatu yang membosankan. Benar tidak? Kita semua mau yang instan, ya kan? Semua harus terjadi dengan cepat, ya. Kalau bisa bisnis saya bisa cepat. Kalau bisa keluarga saya bisa baik-baik saja. Semua seperti itu, tidak sakit, aman semuanya. Tapi ternyata realita yang kita hadapi atau yang diperhadapkan kepada kita tidak seperti itu. Ini ujian kita juga. Bahwa betul-betul dalam bagian ini firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa penantian, ya, menanti
Dan disinilah yang luar biasa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Mendapat kekuatan baru. Dan kekuatan yang baru inilah yang menjadikan kita bisa berdiri. Kita bisa berjalan. Kita bisa melangkah. Karena apa? Karena ada kekuatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk bisa menjalani kehidupan yang ada ini. Saudara, kita bisa melewati tahun 2021 ini. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tahun 2022 masih menjadi rahasia buat kita semua. Tetapi ada kekuatan baru yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa kita melangkah di tahun 2022 ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan apa? Mendapat kekuatan baru. Yang kedua, wah luar biasa firman Tuhan ya. Digambarkan dalam bagian ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di situ dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Wow, saudara, ini sesuatu yang spektakuler ya. Bagi saya sesuatu yang spektakuler karena apa? Kita akan terbang tinggi. Wah, siapa tahu Raja Wali seperti apa? Ya, bagaimana mereka? Ya, Raja Wali ini, burung Raja Wali ini ya, sesuatu gambaran yang luar biasa. Ketika dia ada tekanan angin dahsyat yang datang menyerang dia, oh dia gunakan sayapnya dengan kekuatan, dia begitu naik tinggi. Saudara bayangkan, ada tekanan, tetapi dia terbang tinggi. Seharusnya kita orang-orang yang percaya, yang berkata Yesus Kristus Tuhan. Yesus adalah juru selamat kita. Kita harusnya seperti itu, saudara. Ketika ada tekanan dalam hidup ini, kita harusnya semakin menunjukkan keiman kita kepada Dia. Kekuatan kita yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Artinya dari ayat firman Tuhan ini 70 tahun bangsa Israel ada di dalam pembuangan. Itu tekanan, saudara. Suatu proses yang diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kita lihat sampai hari ini, apakah bangsa Israel sudah punah? Tidak. 70 tahun mereka ada dalam kesengsaraan. 70 tahun mereka ada di dalam ketidakpastian. 70 tahun mereka ada dalam tekanan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada mereka, mereka itu seumpama raja wali yang naik terbang tinggi. Wow, hari ini Israel masih ada. Ini bukti firman Tuhan digenapi. Firman Tuhan digenapi semuanya. Artinya bahwa memang benar dalam perjalanan kehidupan kita ini ada banyak tekanan. Bukan berarti tahun 2022 semua akan beres, semuanya akan selesai. Tidak, bisa saja kita akan memasuki tahun 2022 ini. Ya, kita sudah berada di tanggal 1 Januari ini. Di sini saudara, kita akan juga diperhadapkan dengan badai-badai kehidupan. Dengan berbagai macam pergolakan-pergolakan yang ada. Tetapi ingat firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Raja Wali ini kalau kita tahu ada tekanan, dia semakin tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kita sebagai anak Tuhan. Ada banyak tekanan seharusnya menunjukkan ya karakter kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita ada masalah, ya jangan menjadi mundur. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini, entah itu tekanan di dalam apa, dalam usaha, di dalam kita bekerja, di dalam apa saja, dalam keluarga, jangan menjadi lemah. Seharusnya kita lihat firman Tuhan dikatakan kita terus berserah penuh kepada Tuhan. Kita terus menantikan Tuhan. Karena apa? Ketika kita menantikan Tuhan, maka kita lihat janji Tuhan di dalam bagian itu. Kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Raja Wali ini dia bukan istilahnya biasa-biasa saja.
Sepertinya dia tidak mengalami tekanan. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan, ketika ada tekanan-tekanan, dia akan terbang tinggi. Dia naik, dia gunakan sayapnya itu. Dan disitulah sebenarnya gambaran kehidupan kita. Banyak orang percaya, banyak jemaat, banyak orang-orang yang dikatakan pengikut Tuhan. Ketika ada tekanan, bukannya dia naik, ya, bukannya dia tunjukkan bahwa dia itu adalah anak Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan, tetapi malah menunjukkan sesuatu kemunduran di dalam kehidupannya. Ini keliru. Ini harus dibereskan di tahun 2022. Kita ada banyak hal yang Tuhan rancang untuk meraih kemenangan di dalam kehidupan ini. Secara pribadi, keluarga, kelompok, gereja, bahkan dunia secara keseluruhannya. Kita harus berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang betul-betul menunjukkan bahwa kita bisa melewati tantangan-tantangan dunia ini dengan tetap percaya kepada Tuhan yang menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan yang ketiga, di dalam bagian ini dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa maksud firman Tuhan dalam bagian ini? Di sini bentuk apa? Ada ketahanan, saudara. Ini luar biasa. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang yang tidak tahan dengan yang namanya pencobaan. Banyak orang tidak tahan dengan yang namanya persoalan-persoalan yang ada. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya sebanyak apapun tekanan dalam kehidupan kita, kita ada kekuatan, kita ada ketahanan. Saudara, 70 tahun bangsa ini mengalami tekanan-tekanan yang begitu berat. Tetapi dari situlah Nabi Yesaya dipakai untuk mengingatkan kepada mereka. Supaya mereka punya kekuatan, ketahanan. Dan inilah yang harus ada, saudara. Kita banyak menjadi lemah. Ketika ada masalah sedikit, wah kita sudah menjadi lemah. Ya. Ketika kita ada tekanan sedikit, wah kita sudah menggerutu kepada Tuhan. Bahkan bisa saja kita menyalahkan satu dengan yang lain. Bahkan juga bisa mungkin menyalahkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tekanan apapun, persoalan apapun yang datang dalam hidup kita. Di sini sebagainya menjadi bagian penting. Ingat, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka itu apa? Mampu bertahan di tengah badai hidup. Ada ketahanan, saudara. Mengapa? Karena kalau kita sudah tahan, kalau kita sudah betul-betul menjalaninya, maka disitulah kita akan melihat ketika ada badai datang, kita sudah biasa. Benar tidak? Ketika ada pergumulan hidup, kita sudah biasa. Ini pembelajaran yang sangat penting. Jadi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, disitulah kita dibentuk untuk bisa menjadi orang yang bertahan. Yang mampu bertahan. Ada ketahanan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan 1 tahun 2021 ini bentuk ketahanan kita. Kita bisa sebenarnya melewatinya. Dan ini satu proses yang penting buat kita dalam kehidupan ini. Raihlah kemenangan bersama Tuhan di tahun 2022 ini dengan terus menanti-nantikan Tuhan, karena di situ kita akan apa? Mendapat kekuatan baru dan juga akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali, dan lebih daripada itu kita ada ketahanan. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan yang ada di tahun 2022 ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih, hari ini kami sudah bersama-sama dibawa lagi oleh satu kebenaran firman Tuhan.
yang menolong kepada kami untuk melihat apa yang Tuhan sudah rancang dengan kehidupan yang ada. Kami belajar bagaimana bangsa Israel, umat Tuhan, dalam kehidupan mereka 70 tahun mereka diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang berat. Mereka diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang berat dalam hidup mereka. Tetapi kami bisa menyaksikan bagaimana janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus mendorong, memotivasi kami dan membangkitkan semangat kami untuk terus maju melangkah di dalam tahun 2022 ini. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Maju dalam
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami. Kami sudah bersama-sama dari awal sampai akhir berbakti, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu buat kami. Kami bisa bersama-sama bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah bagian yang Tuhan telah berikan kepada kami semua untuk bisa berbakti, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan baik buat kami. Dan hamba menyerahkan saja seluruh hidup jemaat Tuhan yang ada di sepanjang minggu, bahkan di tahun 2022 ini. Tuhan yang punya segala-galanya, biarlah kiranya Tuhan yang akan nyatakan dalam kehidupan seluruh jemaat yang ada. Pimpin mereka, tolong mereka Tuhan, sertai mereka, lindungi mereka Tuhan. Bahkan kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi rencana-rencana mereka di tahun 2022 ini ya Tuhan. Berkati bisnis mereka, berkati studi mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Kami percayakan saja semua hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kami di dalam kebaktian ini. Dan kami mohon berkat Tuhan buat kami semuanya. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tahun 2021 sudah kita lalui dan banyak hal yang pasti telah terjadi dan dialami di tahun 2021. Sekarang adalah tahun yang diberkati oleh Tuhan. Awal tahun 2022 kita menaruh harapan banyak di tahun ini dengan simbol balon yang warna-warni ini. Biarlah ini yang menjadikan harapan, semangat buat kita di tahun 2022. Karena itu semangat kemenangan yang menjadi landasan buat Gereja Baptis Indonesia Kalvari di tahun 2022, biarlah betul-betul menjadi satu harapan besar buat kita semuanya. Semangat kemenangan membawa kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang nantinya Tuhan nyatakan buat kita semuanya. Spirit of Victory di tahun 2022. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.